Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tema 1. Absorpsi obat, 2. Distribusi obat, 3. Metabolisme obat, 4. Eliminasi obat. Kelompok 1 beranggotakan Adinda Yulia Putri, Amalina Firdatondani, Aminur Rahmawati, Khalifatun Nurul Amanah, Lili Alfiatun Naimah, Nabila Fitria Wulandari, Nadifa Zahra Destiana, Siti Fatimah, Tresna Kusnuraini, dan Yunvita Parase. Langsung saja, saya akan mempresentasikan tentang definisi absorpsi obat. Definisi absorpsi obat adalah pengambilan obat dari permukaan tubuh termasuk juga mukosa saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu pada organ dalam, ke dalam aliran darah atau ke dalam sistem pembuluh limfe. Karena obat baru dapat menghasilkan efek terapeutik bila tercapai konsentrasi yang sesuai pada tempat kerjanya, maka absorpsi yang cukup menjadi syarat untuk suatu efek terapeutik, kecuali untuk obat yang bekerja lokal dan antasida. Absorpsi obat umumnya terjadi secara pasif melalui proses difusi. Absorpsi obat merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Next. Cara pemberian absorpsi obat sebagai berikut. A. Absorpsi obat melalui rute oral. Pemberian oral merupakan rute pemberian yang paling mudah dan paling sering digunakan sehingga absorpsi dalam saluran cerna mempunyai peran yang besar. Usus halus merupakan organ absorpsi yang terpenting tidak hanya untuk makanan melainkan juga untuk bahan obat. Hal ini disebabkan luasnya permukaan yang dibutuhkan untuk absorpsi serta adanya lipatan mukosa, jonjot mukosa, kripta mukosa, dan mikrofili pada usus. Bahan yang peka terhadap asam lambung harus dilindungi terhadap asam lambung dengan zat penyalut yang tahan terhadap asam. B. Absorpsi obat melalui rute bukal atau sublingual. Mukosa yang tervaskularisasi dengan baik pada rongga mulut dan tenggorokan memiliki sifat absorpsi yang baik untuk senyawa yang tidak terionisasi. Bahan obat pada rute ini tidak dipengaruhi oleh asam lambung serta tidak melewati hati setelah diabsorpsi serta menghasilkan efek terapeutik yang cepat. Karena permukaan absorpsi yang relatif kecil, rute bukal dan sublingual sebaiknya hanya untuk bahan obat yang mudah diabsorpsi. C. Absorpsi obat pada pemakaian melalui rektum. Absorpsi obat pada rektum terjadi pada 2/3 bagian bawah rektum. Obat yang diabsorpsi tidak mencapai hati karena langsung masuk ke vena cava inferior. Proses absorpsi umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan pemberian oral. D. Absorpsi obat melalui hidung. Mukosa hidung yang memiliki sifat absorpsi yang baik seperti mukosa mulut cocok untuk pemakaian obat menurunkan pembengkakan mukosa secara topikal pada rinitis. E. Absorpsi obat pemakaian pada mata. Jika obat harus diabsorpsi untuk masuk ke dalam bagian mata, maka obat mempunyai sifat lipofilik dan hidrofilik secara bersamaan akan mengalami absorpsi yang lebih baik karena epitel kornea bersifat lipofilik sedangkan bagian stroma bersifat hidrofilik. Zat-zat yang memiliki sifat-sifat hipofilik dan hidrofilik secara bersamaan adalah asam lemah dan basa lemah. F. Absorpsi obat melalui paru-paru. Obat yang cocok untuk pemakaian melalui paru-paru adalah yang berbentuk gas. Walaupun paru-paru dengan luas permukaan alveolar yang besar, mampu juga mengabsorpsi cairan dan zat padat.
Aerosol berfungsi terutama untuk terapi lokal dalam daerah saluran pernafasan, misalnya pada pengobatan asma bronkial. G. Absorpsi obat pemakaian pada kulit. Kemampuan absorpsi obat melalui kulit mungkin lebih rendah dibandingkan melalui mukosa. Zat yang larut dalam lemak pada umumnya diabsorpsi lebih baik dibandingkan zat hidrofilik. Sejumlah faktor dapat meningkatkan proses absorpsi melalui kulit seperti peningkatan suhu kulit, pemakaian zat pelarut dimetilsulfoxid, dan kondisi kulit yang meradang. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat adalah sebagai berikut, dibagi menjadi dua, yaitu metode absorpsi dan kecepatan absorpsi. Metode absorpsi dibagi menjadi tiga, yaitu transport pasif, transport aktif, dan endosistosis, pinosistosis, dan fagositosis. Transport pasif yaitu tidak menggunakan energi. Misalnya, perjalanan molekul obat melintasi dinding pembuluh ke ruang agar antar jaringan interstitium yang dapat terjadi melalui dua cara, yaitu cara filtrasi dan difusi. Cara filtrasi melalui pori-pori kecil dari membran. Cara difusi, zat melarut dalam lapisan lemak dari membran sel. Yang kedua, transport aktif, yaitu memerlukan energi. Pengangkutan dilakukan dengan mengikat zat hidrofil dalam kurung makromolekul pada protein pengangkutan spesifik yang umum berada di membran sel karier. Setelah membran dilintasi obat, dilepaskan kembali. Glukosa, asam amino, asam lemak, dan zat gizi lain diabsorpsi dengan cara transport aktif. Berbeda dengan difusi, cepatnya penerusan pada transport aktif tidak tergantung dari konsentrasi obat. Yang ketiga, endosistosis dalam kurung pinosistosis dan fagositosis. Pada pinositosis, tetesan-tetesan cairan kecil diserap dari saluran cerna, sedangkan pada fagositosis yang diserap adalah zat padat. Membran permukaan tertutup ke atas dan bahan ekstrasel ditutup secara vasikuler. Yang kedua, kecepatan absorpsi. Apabila pembatasan antara obat aktif dan sirkulasi sistemik hanya sedikit sel, maka absorpsi terjadi cepat dan obat segera mencapai level pengobatan dalam tubuh. Waktu untuk berbagai cara absorpsi obat adalah yang pertama, detik sampai dengan menit. Keempat, inhalasi. Yang kedua, lebih lambat oral, IM, topikal kulit, lapisan intestinal otot. Yang ketiga, lambat sekali, berjam-jam atau berhari-hari, perektal atau sustained release. Faktor yang mempengaruhi penyerapan obat adalah yang pertama, aliran darah ke tempat absorpsi. Yang kedua, total luas permukaan yang tersedia sebagai tempat absorpsi. Yang ketiga, waktu kontak permukaan absorpsi. Kecepatan absorpsi dapat diperlambat oleh nyeri dan stres. Yang kedua, makanan tinggi lemak. Ketiga, faktor bentuk obat. Dan yang keempat, kombinasi dengan obat lain. Next. Distribusi obat. Definisi, setelah proses absorpsi, obat masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya ditransportasikan bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi menuju tempat kerjanya. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Fase distribusi obat. Distribusi obat dibedakan atas dua fase berdasarkan penyebarannya di dalam tubuh, yaitu distribusi fase pertama, terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik, misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. Distribusi fase kedua, jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ di atas, misalnya otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. Faktor tergantungnya distribusi obat yang telah diabsorpsi sebagai berikut. Pertama, aliran darah.
Setelah obat sampai ke aliran darah, segera terdistribusi ke organ berdasarkan jumlah aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar adalah jantung, hepar, dan ginjal. Sedangkan distribusi ke organ lain seperti kulit, lemak, dan otot lebih lambat. Yang kedua, permeabilitas kapiler. Distribusi obat tergantung pada struktur kapiler dan struktur obat. Yang ketiga, ikatan protein. Obat yang beredar di seluruh tubuh dan berkontak dengan protein dapat terikat atau bebas. Obat yang terikat protein tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Hanya obat bebas yang dapat memberikan efek. Obat dikatakan berikatan protein tinggi bila lebih dari 80% obat terikat protein. Next. Jenis bahan obat ruang distribusi. Berdasarkan sifat risiko kimianya, ruang distribusi yang dapat dicapai dibedakan 3 jenis bahan obat. Yang pertama, obat hanya berdistribusi dalam plasma. Yang kedua, obat yang terdistribusi dalam plasma dan ruang eksternal sisa. Yang ketiga, obat yang terdistribusi dalam ruang ekstra sel dan intrasel. Next. Metabolisme obat. Pengertian metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang mayoritas terjadi di organ hati serta dipengaruhi oleh beberapa hal. Tujuannya, memberi energi kepada tubuh untuk memecah suatu senyawa yang lebih sederhana atau biosintesa senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Dan untuk biotransformasi senyawa-senyawa asing menjadi senyawa yang lebih polar. Larut dalam air dan dalam struktur yang trionisasi sehingga dapat dieliminasi dengan mudah. Tempat utama terjadi metabolisme adalah di hati. Namun, ada juga di tempat lainnya seperti ginjal, saluran pencernaan, paru-paru, kulit, adrenal, serta plasenta. Next. Metabolisme obat diklasifikasikan menjadi 2 fase. Pertama, reaksi fungsional atau fase 1, merupakan pemasukan gugus fungsi pada molekul induk. Biasanya berakibat pada hilangnya aktivitas farmakologis obat. Ada juga yang tetap memperlihatkan berlangsungnya aktivitas atau peningkatan aktivitas. Kedua, fase 2 atau reaksi biosintesis atau konjugasi, menyebabkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi pada senyawa induk atau metabolit fase 1 dengan turunan endogen asam glukuronat, sulfat, glutation, asam amino, atau asetat. Kemudian ada reaksi metabolisme obat. Reaksi metabolisme obat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada reaksi perombakan dan kedua ada reaksi penggabungan. Reaksi perombakan meliputi oksidasi berupa alkohol, aldehid, asam, dan zat hidrat arang yang dioksidasi menjadi CO2 dan air. Kedua ada reduksi berupa kloralhidrat direduksi menjadi trikloretanol, vitamin C menjadi dehidroaskorbat. Ketiga ada hidrolisa berupa molekul obat mengikat suatu molekul air dan pecah menjadi 2 bagian. Reaksi penggabungan. Molekul obat bergabung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh sambil mengeluarkan air. Misalnya asetilasi, sulfatasi, glukuronidasi, dan metilasi. Next. Eliminasi obat. Eliminasi obat adalah upaya pembersihan tubuh dari senyawa bioaktif. Eliminasi adalah bagian dari ekspresi obat, yaitu bentuk proses penyisihan, dapat berlangsung melalui 2 cara, yaitu metabolisme dan ekspresi dalam bentuk tetap. Next. Eliminasi berlangsung melalui 2 cara, yaitu metabolisme dan ekskresi dalam bentuk tetap. Metabolisme adalah perubahan molekul obat sehingga menjadi senyawa yang mudah dikeluarkan dari tubuh, karena kelarutannya dalam lipid menjadi berkurang sekali. Sedangkan ekskresi obat adalah eliminasi terakhir obat atau metabolit dari sirkulasi sistemik melalui keringat,
kulit, dan air susu ibu. Ginjal adalah organ paling penting untuk ekskresi obat dan metabolitnya. Dan mekanisme ekskresi ginjal dapat dibagi menjadi 3, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif tubuler, dan reabsorpsi tubuler. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.